Gaji kecil seringkali bikin kita merasa bulan berjalan terlalu panjang. Baru gajian, tahu-tahu saldo sudah menipis. Tapi sebenarnya, gaji kecil bukan berarti hidup harus selalu kekurangan. Yang paling penting bukan seberapa besar gajinya, tapi bagaimana cara kita mengaturnya. Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah mencatat semua pengeluaran. Mulai dari yang kelihatan kecil seperti jajan, kopi, sampai langganan bulanan. Dari sini kita jadi tahu kemana saja uang kita pergi selama ini. Banyak orang kaget karena pengeluaran kecil yang sering diabaikan ternyata paling menguras dompet. Setelah itu pisahkan gaji begitu baru masuk. Utamakan kebutuhan pokok seperti makan, transportasi, dan tempat tinggal. Jangan menunggu sisa di akhir bulan karena biasanya tidak pernah ada sisa. Kalau bisa, langsung sisihkan juga sedikit untuk tabungan, meskipun jumlahnya kecil. Ingat, yang penting konsisten. Selanjutnya, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tidak semua hal yang kita mau itu harus dibeli sekarang. Tunda dulu keinginan yang tidak mendesak. Kadang, menahan diri 1 atau 2 kali justru bikin keuangan jauh. Lebih aman sampai akhir bulan. Tips lainnya, kurangi gaya hidup yang terlalu mengikuti tren. Tidak apa-apa kok kalau belum bisa ngopi setiap hari, atau ganti gadget tiap tahun. Hidup sederhana bukan berarti menyiksa diri, tapi menyesuaikan dengan kemampuan. Kalau masih sering kekurangan, coba cari cara menambah pemasukan. Bisa dari pekerjaan sampingan, jualan kecil-kecilan, atau memanfaatkan skill yang kamu punya. Sedikit tambahan bisa sangat membantu menutup kebutuhan bulanan. Intinya gaji kecil tetap bisa cukup asal dikelola dengan benar. Pelan-pelan, tidak perlu langsung sempurna. Yang penting ada perubahan dan kemauan untuk belajar mengatur keuangan. Karena saat keuangan lebih tertata, hidup pun terasa lebih tenang sampai akhir bulan. Selain itu, biasakan membuat anggaran bulanan yang realistis. Jangan terlalu ideal tapi sulit dijalankan. Sesuaikan dengan kondisi nyata, supaya kamu tidak merasa tertekan sendiri saat menjalaninya. Coba juga gunakan metode amplop atau pembagian pos keuangan. Meski sekarang serba digital, prinsipnya tetap sama. Setiap uang punya tugasnya masing-masing. Dengan begitu, kamu lebih terkontrol dan tidak asal pakai. Jadi penting juga untuk mengevaluasi pengeluaran setiap akhir bulan. Lihat mana yang masih bisa dikurangi dan mana yang memang sudah pas. Evaluasi kecil ini membantu kamu jadi lebih bijak di bulan berikutnya. Hindari kebiasaan membandingkan kondisi keuangan dengan orang lain. Setiap orang punya perjuangan dan prioritas yang berbeda. Fokus saja pada progres diri sendiri, sekecil apapun itu tetap berarti. Belajar mengatakan tidak juga bagian dari mengatur keuangan. Tidak semua ajakan nongkrong atau belanja harus diikuti. Menjaga keuangan bukan berarti antisosial, tapi tahu batas kemampuan. Manfaatkan promo dan diskon dengan cerdas. Bukan untuk membeli barang yang tidak perlu, tapi untuk kebutuhan yang memang sudah direncanakan. Dengan begitu, kamu tetap hemat tanpa merasa pelit. Cobalah memasak sendiri lebih sering daripada membeli di luar. Selain lebih murah, kamu juga bisa mengatur porsi dan kualitas makanan. Sedikit perubahan kebiasaan ini efeknya besar di akhir bulan. Untuk transportasi, pilih opsi yang paling efisien. Entah itu naik kendaraan umum, berbagi tumpangan, atau mobil lemari jika memungkinkan. Selain hemat, tubuh juga jadi lebih sehat. Biasakan menyimpan dana darurat meski sedikit. Tidak perlu besar, yang penting ada. Dana ini sangat membantu saat ada kebutuhan mendadak tanpa harus mengganggu uang. Kebutuhan utama. Kurangi kebiasaan belanja impulsif dengan memberi jeda sebelum membeli sesuatu. Tunggu 1 atau 2 hari, lalu tanyakan ke diri sendiri apakah barang itu benar-benar dibutuhkan. Seringkali keinginan itu akan hilang dengan sendirinya. Gunakan aplikasi keuangan jika perlu, agar pencatatan jadi lebih rapi dan mudah dipantau. Melihat angka secara jelas bisa membuat kita lebih sadar dalam mengeluarkan uang. Jangan lupa untuk tetap memberi ruang pada diri sendiri untuk menikmati hidup. Sisihkan sedikit untuk hiburan sederhana agar tidak merasa terlalu terkekang. Keuangan sehat juga harus seimbang dengan kebahagiaan. Pahami bahwa mengatur gaji kecil adalah proses, bukan hasil instan. Kan ada bulan yang berhasil dan ada juga yang masih berantakan. Itu wajar, jangan langsung menyerah. Terus belajar dari pengalaman dan kesalahan sendiri. Setiap bulan adalah kesempatan baru untuk memperbaiki pola keuangan. Pelan-pelan kemampuan mengatur uang akan semakin terasa. Pada akhirnya, gaji kecil bukan penghalang untuk hidup cukup dan tenang. Dengan kebiasaan yang tepat dan konsistensi, kamu bisa sampai akhir bulan tanpa panik dan perlahan membangun masa depan yang lebih aman secara finansial. Mulailah membiasakan diri membuat target keuangan jangka pendek. Tidak perlu muluk-muluk, cukup target sederhana, seperti tidak minus di akhir bulan. Atau bisa menyisihkan uang untuk 1
kebutuhan tertentu. Hindari kebiasaan menggunakan pay later atau cicilan kecil yang terlihat ringan. Jika tidak dikontrol, potongan kecil itu bisa menumpuk dan membuat keuangan terasa sesak tanpa disadari. Coba susun prioritas mingguan, bukan hanya bulanan. Dengan membagi pengeluaran per minggu, kamu bisa lebih cepat sadar jika pengeluaran mulai kebablasan dan segera mengerem. Jangan remehkan uang kembalian atau sisa belanja. Simpan di satu tempat khusus. Karena dari jumlah kecil itulah sering terkumpul dana yang cukup membantu saat genting. Belajar hidup fleksibel juga penting. Ada kalanya kita harus menurunkan standar, sementara demi kondisi keuangan yang lebih stabil. Ini bukan kemunduran, tapi strategi bertahan. Jika tinggal bersama keluarga atau pasangan, komunikasikan kondisi keuangan dengan jujur. Keterbukaan membuat pengeluaran bisa ditekan bersama dan menghindari salah paham. Coba buat daftar belanja sebelum keluar rumah. Cara sederhana ini efektif mencegah pembelian barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Biasakan membayar tagihan tepat waktu. Selain menghindari denda, kamu juga melatih diri untuk disiplin dan tidak menunda tanggung jawab finansial. Manfaatkan barang yang sudah ada sebelum membeli yang baru. Seringkali kita lupa masih punya barang, layak pakai hanya karena tergoda versi terbaru. Belajar dari orang-orang yang hidup sederhana tapi keuangannya rapi. Jadi ambil inspirasinya. Bukan meniru gaya hidupnya secara mentah-mentah. Jangan jadikan stres sebagai alasan untuk belanja. Cari pelarian lain yang lebih sehat dan murah, seperti berjalan santai, membaca banyak semester di rumah. Biasakan menyisihkan uang receh atau sisa transfer secara otomatis jika memungkinkan. Tanpa terasa, kebiasaan kecil ini bisa jadi penolong di akhir bulan. Pahami bahwa merasa cukup itu bukan soal angka tapi pola pikir. Saat kita berhenti merasa kurang, pengeluaran pun lebih mudah dikendalikan. Terus jaga konsistensi meski hasilnya belum terlihat besar. Kebiasaan baik butuh waktu untuk menunjukkan dampaknya, tapi manfaatnya nyata. Dengan kesabaran dan komitmen, gaji kecil bukan lagi sumber kecemasan. Justru dari keterbatasan itulah kamu belajar mengelola hidup dengan lebih bijak dan penuh kesadaran. Mulai biasakan memeriksa saldo secara rutin, bukan untuk membuat panik, tapi agar kamu selalu sadar posisi keuanganmu. Dengan sebagai setiap keputusan belanja jadi lebih terkontrol. Cobalah menetapkan batas harian untuk pengeluaran kecil. Meski terlihat sepele, batas ini sangat membantu mencegah kebocoran uang tanpa disadari. Jika menerima uang tambahan di luar gaji, jangan langsung dihabiskan. Gunakan momen itu untuk menutup kebutuhan penting atau menambah tabungan agar keuangan lebih longgar. Belajar menikmati hidup tanpa harus selalu mengeluarkan uang. Waktu berkualitas tidak selalu identik dengan biaya besar. Yang penting niat dan kebersamaan. Hindari kebiasaan balas dendam setelah berhemat. Mengatur keuangan bukan berarti setelah itu bebas belanja berlebihan. Tetap jaga keseimbangannya. Susun daftar prioritas hidup bukan hanya keuangan. Saat tujuan hidup jelas, kamu akan lebih mudah menahan diri dari pengeluaran yang tidak sejalan dengan tujuan tersebut. Jangan takut terlihat sederhana. Kenyamanan finansial jauh lebih berharga daripada gengsi sesaat yang menguras dompet. Gunakan uang sebagai alat, bukan sumber stres. Saat pola pikir ini berubah, cara kamu mengelola gaji pun akan lebih tenang dan rasional. Biasakan membaca atau menonton konten edukasi keuangan secara ringan. Sedikit ilmu baru bisa membuka cara pandang yang lebih sehat soal uang. Coba sesekali menantang diri dengan no spend day atau no spend week. Tantangan ini melatih disiplin dan membuat kamu lebih kreatif dalam memenuhi kebutuhan. Jika merasa lelah secara mental, beri jeda tanpa melampiaskannya ke belanja. Istirahat yang cukup seringkali lebih menyembuhkan daripada membeli sesuatu. Sadari bahwa kemampuan mengatur uang adalah keterampilan hidup. Semakin sering dilatih, semakin terbiasa dan semakin ringan dijalani. Tidak apa-apa jika sesekali melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah belajar dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Terus-menerus. Bangun kebiasaan bersyukur atas apa yang sudah dimiliki. Rasa cukup membantu menekan keinginan berlebihan yang sering muncul tiba-tiba. Pada akhirnya, gaji kecil bisa tetap terasa cukup saat kamu hidup dengan kesadaran. Bukan soal berapa yang masuk, tapi bagaimana kamu mengelolanya dengan bijak setiap hari. Cobalah menetapkan hari khusus untuk belanja, kebutuhan rutin agar pengeluaran lebih terkontrol. Dengan jadwal yang jelas, kamu tidak mudah tergoda belanja di luar rencana. Biasakan membawa bekal dari rumah, meski hanya sederhana. Selain hemat, kebiasaan ini juga membantu kamu lebih sadar pada pola hidup sehat. Jika memungkinkan,
Buat catatan kecil setiap kali mengeluarkan uang tunai. Cara ini membuat pengeluaran terasa lebih nyata dibandingkan hanya melihat saldo digital. Pahami ritme keuangan pribadi. Jadi seorang yang boros di awal bulan. Ada juga yang di tengah. Mengenali pola ini membantu kamu mengatur strategi lebih tepat. Jangan menunda menabung dengan alasan gaji belum cukup. Justru dari kondisi terbatas, kebiasaan menabung itu terbentuk dan menguat. Hindari kebiasaan belanja hanya karena ikut-ikutan. Tidak semua yang terlihat menarik di media sosial harus kamu miliki sekarang. Belajar memperbaiki atau merawat barang agar lebih awet. Semakin jarang membeli pengganti, semakin besar uang yang bisa disimpan. Sisihkan waktu untuk mengecek ulang langganan bulanan. Bisa jadi ada layanan yang jarang dipakai, tapi tetap memotong saldo setiap bulan. Coba cari alternatif hiburan yang gratis atau murah. Banyak kegiatan menyenangkan yang tidak menuntut biaya besar. Asal mau mencoba. Jangan ingin beli sesuatu yang agak mahal. Buat perencanaan khusus. Menabung sedikit demi sedikit lebih aman daripada memaksakan diri. Latih diri untuk tidak langsung panik saat uang menipis. Tenang dulu, evaluasi, lalu atur ulang langkah dengan kepala dingin. Bangun kebiasaan hidup rapi dan teratur. Lingkungan yang tertata seringkali lebih bantu pikiran lebih fokus dan keputusan. Keuangan lebih bijak. Ingat bahwa keuangan yang sehat bukan soal cepat kaya. Ini tentang kemampuan bertahan, menyesuaikan diri, dan tetap stabil. Setiap pengorbanan kecil hari ini adalah bentuk kepedulian pada diri sendiri di masa depan. Jangan meremehkan usaha yang sedang kamu lakukan. Dengan kebiasaan yang konsisten dan pikiran yang tenang, gaji kecil bisa tetap dikelola dengan nyaman, tanpa drama dan tanpa rasa kekurangan yang berlebihan. Mulailah memperlakukan uang sebagai sesuatu yang perlu dihormati, bukan sekadar lewat di rekening. Setiap rupiah yang kamu kelola dengan sadar akan memberi dampak jangka panjang. Biasakan merencanakan pengeluaran besar dari jauh hari. Dengan persiapan, kamu tidak perlu mengorbankan kebutuhan lain saat momen itu tiba. Jika kamu sering lupa mencatat, gunakan cara sederhana seperti menulis di notes ponsel. Yang penting konsisten, bukan alatnya. Hindari kebiasaan menunda keputusan finansial penting. Menunda seringkali membuat masalah kecil berubah jadi beban yang lebih besar. Coba sesekali merefleksikan alasan di balik kebiasaan belanja. Apakah karena kebutuhan emosi atau sekadar bosan? Kesadaran ini sangat membantu. Bangun rutinitas keuangan yang nyaman dijalani. Jangan memaksakan metode orang lain jika tidak cocok dengan kondisi dan karaktermu. Saat menerima gaji, tahan diri untuk tidak langsung mengubah gaya hidup. Stabilkan dulu kebutuhan dasar sebelum memikirkan kesenangan tambahan. Biasakan membuat cadangan uang untuk pengeluaran tak terduga yang kecil. Hal sederhana ini sering menyelamatkan kondisi keuangan harian. Jika merasa jenuh dengan rutinitas hemat, ingat kembali tujuan awalmu. Tujuan itu yang akan menjaga semangat tetap hidup. Gunakan waktu luang untuk mengasah kemampuan diri. Investasi pada skill seringkali lebih berharga daripada belanja yang cepat habis. Jangan merasa rendah diri karena gaji belum besar. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh angka di slip gaji. Pelan-pelan latih diri untuk membuat keputusan berdasarkan logika, bukan dorongan sesaat. Kebiasaan ini akan terasa manfaatnya di banyak aspek hidup. Perhatikan pola pengeluaran musiman yang sering muncul. Dengan antisipasi, kamu tidak akan kaget saat kebutuhan itu datang. Rayakan pencapaian kecil dalam mengatur keuangan. Apresiasi diri sendiri penting agar proses ini tetap menyenangkan. Dengan kesadaran dan kebiasaan yang terus diperbaiki, gaji kecil bukan lagi penghalang. Justru dari situ kamu belajar hidup lebih tertata, tenang, dan penuh kendali. Cobalah melihat kondisi keuangan sebagai cermin kebiasaan harian. Dari sana, kamu bisa tahu bagian mana yang perlu diperbaiki tanpa harus menyalahkan diri sendiri. Biasakan merencanakan minggu depan sebelum minggu ini berakhir. Perencanaan sederhana membantu kamu melangkah. Lebih siap dan tidak mudah kebingungan soal uang. Jika ada kesempatan membeli barang bekas berkualitas baik, jangan ragu mempertimbangkannya. Hemat bukan berarti murahan, tapi pintar memilih. Latih diri untuk tidak menghabiskan uang hanya karena merasa sudah capek. Rasa lelah butuh istirahat, bukan selalu belanja. Bangun kebiasaan mengecek ulang harga sebelum membeli. Selisih kecil bisa terasa besar jika dilakukan terus-menerus. Pelajari cara mengatur uang sesuai fase hidupmu saat ini. Apa yang cocok dulu belum tentu cocok sekarang, jadi fleksibilitas itu penting. Coba buat satu rekening terpisah khusus untuk kebutuhan tertentu. Cara ini membantu menghindari campur aduk uang yang sering bikin kacau. Jangan terlalu keras pada diri sendiri saat rencana tidak berjalan mulus.
Keuangan juga butuh proses belajar seperti hal lainnya. Biasakan memanfaatkan waktu luang untuk hal produktif, bukan sekadar konsumtif. Semenan kecil ini berpengaruh besar dalam jangka panjang. Jika merasa pengeluaran makin sulit dikendalikan, ambil jeda untuk menata ulang prioritas. Tidak apa-apa mundur sedikit demi langkah yang lebih rapi. Bangun mindset cukup sebelum mencari lebih. Saat rasa cukup hadir, tekanan untuk selalu membeli akan berkurang. Cobalah membuat aturan pribadi soal uang dan patuhi dengan disiplin. Aturan buatan sendiri biasanya lebih mudah dijalani. Ingat bahwa tenang secara finansial itu bukan hasil instan. Ia dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang dengan sadar. Setiap pilihan bijak hari ini adalah hadiah untuk dirimu di masa depan. Sekecil apapun dampaknya tetap nyata. Dengan kesadaran, kedisiplinan, dan sikap yang lebih dewasa terhadap uang, gaji kecil bukan lagi masalah besar. Hidup bisa tetap berjalan nyaman, terarah, dan penuh rasa aman hingga akhir bulan. Mulailah menilai pengeluaran dari sisi manfaat, bukan hanya dari harganya. Barang murah tapi jarang dipakai justru lebih boros dibanding barang mahal yang benar-benar berguna. Biasakan membuat jeda sebelum mengambil keputusan keuangan penting. Waktu berpikir singkat sering menyelamatkan kamu dari penyesalan panjang. Coba pahami kebiasaan belanja di waktu tertentu, seperti saat malam atau akhir pekan. Dengan mengenali momen rawan, kamu bisa lebih waspada. Jangan ragu menyesuaikan rencana ketika kondisi berubah. Fleksibilitas membantu keuangan tetap aman tanpa membuatmu stres. Biasakan memanfaatkan apa yang sudah ada di rumah sebelum membeli yang baru. Kreativitas sering muncul saat kita membatasi diri. Latih diri untuk tidak menjadikan uang sebagai alat pelampiasan emosi. Mengelola perasaan dengan sehat akan sangat berpengaruh pada kondisi dompet. Bangun rutinitas evaluasi kecil di tengah bulan. Tidak perlu lama, cukup jujur pada diri sendiri soal apa yang berjalan dan tidak. Coba terapkan konsep hidup secukupnya. Saat kamu berhenti berlebihan, banyak hal terasa lebih ringan. Jika ada target tertentu, tuliskan dan tempel di tempat yang mudah dilihat. Pengingat visual membantu menjaga fokus dan niat. Biasakan mencari informasi sebelum membeli, bukan sesudah. Keputusan yang matang selalu lebih menenangkan. Perhatikan kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele. Dari hal kecil itulah kebocoran keuangan paling sering terjadi. Belajar menikmati proses menata keuangan tanpa terburu-buru. Setiap orang punya ritme yang berbeda. Jenggoan sendiri dijadikan jadi sebagai alasan untuk berhenti berusaha. Justru dari situ mental bertahan dan kreatif terbentuk. Terus tanamkan kebiasaan hidup sederhana meski kondisi mulai membaik. Kesederhanaan adalah pondasi keuangan yang kuat. Pada akhirnya, mengatur gaji kecil bukan tentang menahan diri terus-menerus, tapi tentang memilih dengan sadar. Saat pilihanmu tepat, hidup terasa cukup, tenang, dan lebih terkendali. Cobalah melihat uang sebagai energi yang perlu diarahkan, bukan dibatasi terus-menerus. Saat arahnya jelas, kamu tidak merasa tertekan dalam menggunakannya. Biasakan memulai hari dengan kesadaran finansial, sekecil apapun. Pikiran yang sadar sejak awal membantu keputusan tetap rasional sepanjang hari. Jika ada kebutuhan mendadak, jangan langsung panik. Tenangkan diri, susun ulang prioritas, lalu cari solusi paling aman. Belajar menikmati progres pelan tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Perjalanan keuangan setiap orang punya jalur dan waktunya masing-masing. Gunakan prinsip sederhana. Beli karena perlu, bukan karena takut ketinggalan. Prinsip ini sangat ampuh menahan pengeluaran impulsif. Sesekali tanyakan pada diri sendiri, apakah pengeluaran ini mendekatkan atau menjauhkan dari tujuan hidup? Pertanyaan ini bisa jadi pengingat yang kuat. BAC merapikan keuangan bersamaan dengan merapikan pikiran. Saat mental lebih tertata, keputusan finansial juga lebih jernih. Jangan menunggu kondisi ideal untuk mulai disiplin. Justru kedisiplinanlah yang perlahan menciptakan kondisi yang lebih baik. Coba ubah sudut pandang dari harus irit menjadi ingin aman. Perubahan mindset ini membuat proses terasa lebih ringan. Perhatikan bagaimana kebiasaan kecil membentuk pola besar. Konsistensi sederhana seringkali lebih berdampak daripada perubahan ekstrim. Jika rencana gagal sekali, jangan langsung menyerah. Kegagalan kecil adalah bagian dari proses belajar yang wajar. Bangun hubungan yang sehat dengan uang, tanpa rasa takut berlebihan atau euforia sesaat. Keseimbangan ini penting untuk jangka panjang. Luangkan waktu untuk menghargai diri sendiri tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Rasa puas tidak selalu datang dari belanja. Sadari bahwa mengatur keuangan adalah bentuk kepedulian pada masa depan diri sendiri. Ini bukan beban, tapi investasi hidup. Saat kamu mampu mengendalikan uang, kamu juga sedang melatih kendali atas hidup.
Dan dari sanalah rasa cukup, tenang, dan percaya diri perlahan tumbuh. Sebagai penutup, ingatlah bahwa mengatur gaji kecil bukan tentang menyiksa diri atau hidup penuh larangan. Ini tentang belajar memahami batas, membuat pilihan yang lebih sadar, dan menjaga diri sendiri agar tetap aman sampai akhir bulan. Prosesnya mungkin tidak selalu mulus, tapi setiap langkah kecil yang kamu lakukan punya arti besar. Selama kamu konsisten, mau belajar, dan tidak menyerah, rasa cukup itu akan datang dengan sendirinya. Karena pada akhirnya, hidup yang tenang bukan ditentukan oleh besar kecilnya gaji, tapi oleh cara kita mengelolanya dengan bijak.